Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Mubarak dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kelompok 3 pada Training of Trainer Kopma Fatawa 2020 akan menyampaikan video pendek yang berisikan tentang manajemen organisasi dan kelembagaan koperasi. Di materi kali ini kita akan membahas tentang peran dan fungsi anggota, kemudian peran dan fungsi pengurus, serta peran dan fungsi pengawas. Pertama, peran dan fungsi anggota. Peran dan fungsi anggota ada dua, yaitu sebagai pemilik dan sebagai pengguna jasa. Ketika menjadi pemilik, anggota dapat berpartisipasi sebagai pengambilan keputusan dan berpartisipasi dalam permodalan, kemudian berpartisipasi dalam pengawasan, dan berpartisipasi dalam menanggung resiko. Dan sebagai pengguna jasa, anggota berpartisipasi dalam memanfaatkan pelayanan-pelayanan yang ada. Jadi semisal di Kopma ada unit-unit usahanya, kita bisa berpartisipasi, misalnya membeli barang-barang di Kopma, apa itu di kantin Kopma atau di fotokopian Kopma atau lain sebagainya. Dan kita lanjut ke prinsip dari koperasi adalah dari anggota, untuk anggota, dan oleh anggota. Maka dari itu ada hak dan kewajiban yang harus dimiliki oleh anggota tersebut. Salah satunya yaitu menghadiri dan menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua yaitu memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. Dan yang ketiga yaitu meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh anggota sebagai anggota koperasi yaitu mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Lalu mengembangkan dan memelihara kebersamaan mendasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua adalah pengurus. Peran dan fungsi pengurus. Pengurus bertugas sebagai pengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan-rancangan anggaran, pendapatan, dan belanja koperasi, dan menyelenggarakan rapat anggota. Kemudian wewenang pengurus adalah mewakili koperasi dalam dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Kemudian lanjut ke pengawas. Pengawas bertugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, dan juga membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Dan wewenang pengawas adalah meneliti catatan yang ada pada koperasi serta mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Dan yang terakhir ini yang paling penting adalah pengawas harus merahasiakan hasil kepengawasannya terhadap pihak ketiga. Pengawas dan pengurus dipilih melalui rapat anggota. Dan rapat anggota sendiri adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi. Dan rapat anggota paling sedikit dilaksanakan sekali dalam 1 tahun. Dalam rapat anggota menetapkan anggaran dasar, kebijakan umum, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas, menentukan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta penghasilan laporan keuangan. Dan pengambilan keputusan saat memilih pengurus dan pengawas adalah melalui musyawarah untuk mufakat. Kemudian cara yang kedua yaitu lobbying,
Dan yang cara ketiga yaitu voting atau pengambilan suara terbanyak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.